Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Om Santi Santi Om. Kawan-kawan media cetak, elektronik, dan media online, termasuk televisi dan radio, live streaming online, Partai Buruh mengucapkan terima kasih atas kehadiran kawan-kawan di dalam konferensi pers pertama secara resmi Partai Buruh jelang esok. Partai Buruh akan melakukan pendaftaran resmi ke KPU sebagai calon peserta pemilu. Untuk mengikuti langkah selanjutnya verifikasi oleh KPU. Kawan-kawan semua, pada tanggal 12 Agustus 2022, jam 13.00 waktu Indonesia Barat, Partai Buruh akan mendaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk mengikuti sebagai calon peserta pemilu yang selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh KPU. Sebelum berada di lokasi KPU pada tanggal 12 Agustus tersebut, didahului dengan long march berjalan kaki atau kami menyebutnya karnaval kelas pekerja, the working class of karnaval. Karnaval kelas pekerja ini titik kumpulnya dimulai di Tugu Proklamasi Cikini. Akan dihadiri 10.000 orang kelas pekerja. Ada yang berasal dari buruh pabrik, ada juga yang berasal dari buruh tani, nelayan, guru dan tenaga honorer, miskin kota, urban poor konsorsium, pekerja rumah tangga, buruh migran, ojek online, tukang sayur, supir bajai, tukang becak, supir angkot, mahasiswa dan pemuda-pemudi, disabilitas, yang kebetulan disabilitas ini bekerja sebagai ojek online, kaum perempuan, pedagang, advokat, organisasi profesi lainnya, dan seluruh peserta karnaval kelas pekerja yang kami sebut the working class atau kelas pekerja. 10.000 orang ini pada jam 10.00 WIB akan berjalan kaki dari Tugu Proklamasi menuju KPU. Diperkirakan sampai di KPU pukul 11.30 WIB. Dan dari 11.30 sampai dengan jam 12, persiapan jelang sholat Jumat, dan sudah dikoordinasikan oleh LO Partai Buruh bahwa sholat Jumat karena jumlahnya besar, 10.000 orang, akan mengikuti sholat Jumat di Masjid KPU. Tetapi peserta karnaval sholat Jumatnya di luar pagar KPU. Dari Kesekjenan KPU sudah mempersiapkan speaker-speaker agar bisa didengar oleh peserta sholat Jumat yang berasal dari Partai Buruh tersebut. Di dalam karnaval kelas pekerja menghantarkan pendaftaran Partai Buruh ke KPU tersebut, para peserta karnaval akan memakai sebagian, yaitu 34 pasangan anak milenial atau generasi Z
anak daripada buruh, berarti 68 orang, memakai pakaian adat yang berasal dari 34 provinsi. Kemudian juga para buruh-buruh pabrik akan memakai seragam daripada pabriknya masing-masing. Tukang beca akan membawa becaknya, ojek online akan mendorong motornya, tukang sayur membawa gerobak sayurnya, pekerja rumah tangga akan membawa serbet raksasa, dan lain-lain. Jadi ini adalah bukan aksi, tapi perayaan kegembiraan. Kami menyebutnya kebangkitan kelas pekerja. Empowerment of working class. 20 tahun setelah almarhum Profesor Dr. Muchtar Pakpahan, SHMA, bersama teman-teman yang mendirikan Partai Buruh, maka kini kembali Partai Buruh dihidupkan oleh 11 organisasi inisiator pelanjut, kami menyebutnya demikian. 11 organisasi inisiator pelanjut Partai Buruh tersebut. Siapa 11 organisasi inisiator pelanjut tersebut? Satu, tentu Partai Buruh sebelumnya, yang terakhir dipimpin oleh Bang Sony Pujisasono. Kedua adalah FSPMI, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Yang ketiga adalah KSPI. Yang keempat adalah ORI, Organisasi Rakyat Indonesia, KSPSI. Yang kelima adalah Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, KPBI. Yang keenam adalah KSBSI, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, yang dipimpin oleh anak almarhum Bang Muchtar, yaitu si Johannes Darta Pakpahan. Yang ketujuh adalah Serikat Petani Indonesia yang terbesar, yaitu SPI, Serikat Petani. Termasuk di dalamnya adalah para nelayan. Yang kedelapan adalah FSPCAP. Yang kesembilan adalah FSP Parkes Reformasi. Yang kesepuluh adalah Forum Guru Honorer dan Tenaga Honorer Seluruh Indonesia, FPTHSI. Dan yang ke-11 adalah Organisasi Perempuan Percaya namanya. Jadi inisiator Partai Buruh ini lengkap, dari mulai buruh, tani, nelayan, miskin kota, buruh migran, informal sektor, dan lain sebagainya. Alasan paling mendasar dihidupkan kembali Partai Buruh adalah karena kekalahan secara politik kaum kelas pekerja, buruh, tani, nelayan, guru, dan kelompok-kelompok kelas pekerja lainnya, dengan disahkannya Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi, alasan paling utama dihidupkan kembali Partai Buruh karena kekalahan politik kaum kelas pekerja. Norwegia mendirikan partai buruhnya yang bernama Partai Sosial Demokrat Norwegia, sekarang berkuasa karena persoalan buruh-buruh minyak bumi yang bekerja di perusahaan minyak bumi merasa dizolimi atau tetap miskin oleh para kelompok modal. Maka dilahirkannya Partai Sosial Demokrat Norwegia berbasis kelompok kelas pekerja. Begitu pula di Eropa Utara dan Eropa Tengah. Di negara-negara Skandinavia, Norwegia, Denmark, Swedia, Finlandia. Saya kebetulan sudah diundang ke negara-negara tersebut. Begitu pula Partai Sosial Demokrat Party of Deutschland atau SPD didirikan karena kaum kelas pekerja di Jerman merasa tidak diperlakukan adil oleh kelompok pengusaha atau pemilik modal. Di Australia didirikan Partai Buruh
karena gerakan buruh-buruh pertambangan, khususnya pertambangan batu bara, yang merasa diperlakukan tidak adil oleh kelompok pemodal. Begitu pula di Latin Amerika, yang rata-rata namanya adalah Partai Sosialis Pekerja. Lula da Silva di Brazil, bersama MST, Organisasi Petani di Brazil, mendirikan partai buruh karena dilandasi upah murah dan jaminan sosial yang terbatas. Bolivia, Evo Morales, dan Pedro Castillo di Peru, termasuk Boric di Chili, adalah karena persoalan ketidakadilan, ketimpangan pendapatan, dan hasil pertanian yang miskin. Hari ini, begitu pula di Jepang. Partai buruh di Jepang atau DPJ, Democratic Party of Japan, didirikan karena persoalan ketidakadilan perlakuan terhadap kesejahteraan para pekerja Jepang oleh pemilik modal. Hari ini partai buruh di Indonesia dihidupkan karena ada ketidakadilan terhadap kelas pekerja dengan disahkannya Omnibus Law oleh 9 partai politik yang berkuasa saat ini di parlemen. Walaupun ada 2 partai politik yang menolak, tapi tidak melakukan apapun. Ketika kelas pekerja, setidak-tidaknya serikat buruh meminta 2 partai politik yang menolak Omnibus Law tersebut menjadi saksi fakta, kedua-duanya menolak untuk menjadi saksi fakta di Mahkamah Konstitusi. Akhirnya kelas pekerja berpendapat Omnibus Law adalah kekalahan telak, dan basa-basi dari partai politik yang ada di parlemen, baik yang menolak maupun tidak menolak, seolah-olah mereka memperhatikan kaum buruh, padahal itu adalah tidak benar. Partai buruh sekarang dari Sipol KPU sudah mencatatkan diri di 34 provinsi lengkap, berarti 34/34. Ini Sipol KPU ya, yaitu 100%. Kabupaten kota di Sipol KPU dicatatkan 456. 456 kabupaten kota. Per 456. Ini juga sudah 100%. Kecamatan tercatat 4.726. 4.726. 4726. Kantor juga di Sipol KPU sudah dicatatkan di 34 provinsi, 456 kabupaten kota, dan kami juga memiliki kantor kecamatan 4.726. Dari total kecamatan di seluruh Indonesia 7262. Jadi kecamatan seluruh Indonesia itu 7262, partai buruh ada 4726. Ya, hampir 90% kecamatan sudah ada. Keanggotaan yang dicatatkan di Sipol KPU adalah 425.570. 425.570 keanggotaan yang tercatat di Sipol KPU. Tentu yang tercatat di Sipol KPU tidak semua kami persiapkan untuk diverifikasi. Ya. Oleh karena itu kami menyusun kembali, mempersiapkan untuk verifikasi, tetap dengan memperhatikan persyaratan KPU. Persyaratan KPU dalam verifikasinya, pertama harus ada 75% kabupaten kota dalam satu provinsi. Harus ada 100% provinsi keberadaan partai buruh. Dan 50% kecamatan, 50% dari jumlah kecamatan dalam satu kabupaten kota. Serta keanggotaan di dalam setiap kabupaten atau kota adalah memenuhi persyaratan 1.000 anggota atau 1/1000 dari jumlah penduduk. Dari persyaratan itu maka kami sisir, tentunya nanti dari data-data KPU. Dari sisiran kami, maka kami memastikan, sekali lagi partai buruh memastikan, siap
siap untuk diverifikasi oleh KPU dengan persyaratan-persyaratan yang saya sebutkan tadi pada angka-angka sebagai berikut. Kalau di sipol KPU tadi saya sudah jelaskan. Jumlah provinsi yang memenuhi syarat verifikasi adalah 34 provinsi. Jumlah kabupaten kota, di mana 75% kabupaten kota dalam satu provinsi yang siap memenuhi kriteria persyaratan partai verifikasi KPU adalah 440. Jadi kalau di sipol KPU ada 456, maka yang benar-benar siap diverifikasi jumlahnya adalah 440, 440. Tapi di sipol KPU tercatat 456, berarti ada 16 yang kami tidak akan dipersiapkan untuk verifikasi tersebut. Ya, karena kan nanti kaitannya kecamatannya harus memenuhi 50% dari kabupaten kota. KTA-nya atau anggota harus memenuhi 1000 atau 1%. Jadi yang benar-benar siap adalah 440 kabupaten kota. Sudah memenuhi semua syarat KPU tadi. Atau dengan kata lain 86%. Jadi provinsi 100%, kabupaten kota 86% siap untuk verifikasi KPU. Kemudian kecamatan. Tadi jumlah kecamatan dalam sipol KPU tercatat 4.726 kecamatan. Tapi tentu tidak semua kecamatan yang kami persiapkan untuk diverifikasi. Karena nanti kaitannya dengan KTA-nya. Kan harus 1000 atau 1/1000 dalam satu kabupaten kota. Dengan demikian kecamatan yang sudah firm terkonfirmasi Partai Buruh mempersiapkan 4.562 atau dengan kata lain 63% kecamatan secara rata-rata siap memenuhi syarat verifikasi KPU. Dan dari 425 ribuan anggota yang tercatat di sipol KPU, kami sisir lagi nanti, kami persiapkan dalam verifikasi agar memenuhi 1000 atau 1/1000 anggota, maka tercatat KTA yang siap memenuhi syarat verifikasi KPU dari mulai provinsi, kabupaten kota, kecamatan sebanyak 311.772. 311.772. 311.772. Dengan demikian, kami percaya diri. Ini kami simpulkan di sini. Kami percaya diri, berkeyakinan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Hyang Widi yang memberkati kita semua. Kami berkeyakinan akan lolos verifikasi KPU dengan komposisi yang siap diverifikasi adalah 100% provinsi, 34 provinsi, 86% kabupaten kota, 440 kabupaten kota, 63% kecamatan, 4562 kecamatan, dan KTA yang siap memenuhi verifikasi KPU 1000 atau 1/1000 ditotalkan jumlahnya 311.772. 311.772. Bisa dipastikan tidak ada KTA ganda, bisa dipastikan tidak ada KTA yang tidak memenuhi syarat daripada KPU. Kemudian tujuan dibentuknya Partai Buruh, kami menyebutnya welfare state, negara kesejahteraan. Tapi kami lazim menyebut negara sejahtera. Ideologi Partai Buruh Pancasila dengan titik tumpu kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuannya negara kesejahteraan, atau kami lazim menyebut welfare state, negara sejahtera. Ada 3 prinsip dalam negara sejahtera yang akan diperjuangkan Partai Buruh. 3 prinsip tersebut adalah, yang pertama, kesetaraan kesempatan. Kesetaraan kesempatan artinya secara singkat saja, kamu boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami, kelas pekerja. Kamu boleh berobat di rumah sakit di seluruh penjuru dunia. Di Sydney, di Singapura, di Amerika, di Eropa, di Australia. Tapi ketika kelas pekerja akan berobat, negara harus bayar secara gratis.
di rumah sakit pemerintah ataupun rumah sakit swasta. Itu yang kami sebut jaminan kesehatan atau BPJS sebagai penyelenggaranya. Itu kesetaraan kesempatan. Prinsip kedua adalah redistribusi kekayaan yang adil dan merata. Redistribusi kekayaan yang adil dan merata. Apa singkatnya? Jaminan sosial yang diperjuangkan oleh Partai Buruh. Andaikan Allah takdirkan lolos verifikasi KPU dan kemudian masuk parliamentary threshold, bisa dipastikan pakai Partai Buruh hanya fokus di jaminan sosial. Karena prinsip kedua adalah redistribusi kekayaan yang adil dan merata. Bentuknya jaminan sosial, hanya itu. Seluruh dunia, Partai Buruh di seluruh dunia hanya bicara jaminan sosial. Kita sudah punya 5, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kesehatan. 5-5 ini diperjuangkan oleh kelas pekerja melalui serikat buruh. Terlahir Komite Aksi Jaminan Sosial yang diinisiasi oleh kelompok buruh, petani, dan kelompok kelas pekerja, berhasil dikeluarkannya Undang-Undang BPJS tahun 2011. Nah, 5 jaminan sosial lagi sepanjang Partai Buruh akan berada. Selama 5 tahun, andaikan Partai Buruh lolos parliamentary threshold, yaitu jaminan makanan. Tagline kami jelas, haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Setiap orang miskin dan tidak mampu akan diperjuangkan oleh Partai Buruh secara konstitusional dalam politik anggaran dan juga revisi terhadap Undang-Undang BPJS untuk memasukkan jaminan makanan. Misal, setiap orang miskin tidak mampu diberikan Rp500.000 ke ATM. Jadi setiap orang miskin dan tidak mampu di seluruh Indonesia dapat ATM. Setiap bulan negara langsung mentransfer 500.000 cash money transfer. Bukan BLT, bukan bansos. Itu mah sarang korupsi. Hampir semua menteri sosial dipenjara karena korupsi oleh KPK. Kami nggak mau itu. Itu hanya mainan daripada politik. Tapi setiap bulan, seumur hidup, sepanjang republik ini ada, orang miskin dan tidak mampu ditransfer oleh negara 500.000 melalui APBN. Anggarannya dari mana? APBN. Kami perjuangkan nanti di politik anggaran. Rp500.000 dikalikan jumlah orang miskin dan tidak mampu, menurut data BPS 27,7 juta orang. Katakanlah 30 juta orang. Berarti 30 juta orang miskin dan tidak mampu. Dikalikan 500.000 sebulan dapat 15 triliun rupiah per bulan. Karena APBN setahun kalikan 12. Cuma 180 triliun maksud saya. 180 triliun rupiah per tahun. Kecil sekali. Dari total APBN 3.000 triliun. 2024 pemerintah kan berancang-ancang menjadi sekitar 3.500 triliun. Dan Indonesia negara terkaya nomor 7 di dunia, G20. Indonesia terkaya nomor 7 di dunia. 2025, 1 tahun setelah pemilu nanti, diperkirakan Indonesia tembus negara terkaya di dunia. Haram hukumnya orang kelaparan bagi Partai Buruh di negara yang kaya ini. Caranya ada cash money transfer, jaminan makanan, Rp500.000 setiap bulan, seumur hidup. Tapi untuk menghidupkan ekonomi rakyat, tidak bisa diuangkan. Nanti dipergunakan hal yang tidak baik. Jadi seperti gesek. Jadi mau beli beras, kartunya digesek. Akibatnya apa? Sentra-sentra beras di seluruh Indonesia akan hidup. Nggak ketengkulak dia jual. Dia bisa membuka store-store, toko-toko, digesek oleh masyarakat miskin kota. Mau beli sayur-mayur juga. Ada lapak-lapak di pasar tradisional akan bangkit ekonomi rakyat. Putaran uang 180 triliun rupiah itu dahsyat. Itu yang kami sebut dengan social market ekonomi. Ekonomi pasar sosial. Tumpuan Partai Buruh tawarannya tentang ekonomi pasar sosial. Tidak hanya pasar barang, pasar uang. Tapi Partai Buruh akan menawarkan pasar sosial dan pasar tenaga kerja yang beradil. Itu seluruh dunia begitu. Saya ILO Governing Body. Saya adalah salah satu pengurus pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. 3 periode saya menjabat itu. Salah satu pengurus pusat badan PBB.
yaitu ILO Governing Body, berkantor di Jeneva. Saya selalu sudah puluhan negara yang mengundang saya untuk menjadi pembicara. Dan saya belajar pada negara-negara Nordik, Skandinavia, negara-negara yang ada partai buruh, negara Amerika Latin. Kekuatan yang disebut ekonomi rakyat itu adalah pasar sosial yang bertumpu pada jaminan sosial. Bila Allah mengizinkan dan rakyat memilih kamu, memberi kesempatan, tawaran kami jelas, pasar sosial. Sosial market ekonomi. Tidak liberalisasi kapitalisme. Tapi di tengah. Silakan pasar barang dan pasar uang bergerak, tapi pasar sosial, bertumbuh jaminan sosial. Anda bisa lihat, kalau 180 triliun APBN itu berputar cash money oleh orang-orang miskin. Buruh kontrak miskin, buruh pabrik miskin yang outsourcing. Petani pasti miskin, tukang ojek miskin, supir angkot miskin, pedagang jamu gendong, ibu-ibu jamu gendong miskin, tukang becak miskin. Anda bisa bayangkan 180 triliun uang berputar di orang miskin. Sentra-sentra pertanian di desa akan bangkit kembali seperti model KUD zaman dulu. Pedagang-pedagang pasar tradisional akan lapak-lapaknya hidup. Itu yang disebut ekonomi pasar sosial dengan tumpuan jaminan sosial. Itu tawaran partai buruh yang beda dengan sistem kapitalisasi modal dan liberalisasi yang ditawarkan oleh partai-partai yang ada sekarang ini. Partai buruh pasti redistribusi kekayaan yang adil dan merata. Itu baru di jaminan makanan. Belum di jaminan pensiun. Bila mana jaminan pensiun, iurannya didorong menuju seperti Jepang. 9%. 3% dibayar oleh buruh. 6% dibayar oleh pengusaha. Partai buruh sudah menghitung. Dalam 10 tahun akan terkumpul akumulasi iuran jaminan pensiun 2.000 triliun. Seimbang dengan APBN kita. Itu disebut ekonomi pasar sosial. Itu yang tidak dijalankan oleh semua partai politik. Tawaran kami, kalau Allah izinkan, partai kami lolos parliamentary threshold. Tingkat awal nggak apa-apa, kita kecil. Dan rakyat memberi kesempatan pada kami untuk dipilih. Masuk parlemen DPR RI dan DPRD daerah, kami bisa pastikan pasar sosial adalah tawaran. Dan jaminan sosial adalah penyeimbang terhadap moneter dan fiskal yang bersifat liberal dan kapitalistik. Karena iuran jaminan pensiun itu bisa 2.000 triliun, asal 9%. 10 tahun baru kita nikmati. Kita nggak perlu lagi minjem ke Bank Dunia, nggak perlu minjem ke IMF, nggak perlu bilateral, gunakan uang jaminan sosial. Itu yang dilakukan oleh Jerman, Nordik, Jepang. Jepang perlu jaminan sosialnya, pensiunnya ada kantor pos. Korporasi apapun di Jepang nggak bisa lawan kantor pos. Karena aset daripada kekayaan kantor pos itu luar biasa. Ya, oleh karena itu tawaran partai buruh. Jaminan makanan, berikutnya jaminan pensiun. Jaminan pengangguran. Kok boleh, Bung Iqbal? Boleh. Saat kita bekerja bayar pajak. Anda jurnalis, kami para buruh, semua kelas pekerja yang bekerja bayar pajak. Kalau kita nganggur, negara bayar kita. Tapi pengangguran di sini bukan orang yang fresh graduate. Pengangguran yang dimaksud dalam unemployment insurance adalah orang pernah kerja dipecat dengan alasan apapun. Sampai dia dapat mencari pekerjaan, maka selama dia menganggur mencari pekerjaan itu akan dibayar jaminan pengangguran oleh negara. Kami meminta jaminan pendidikan. Kami meminta akan memperjuangkan partai buruh di parlemen. Jaminan air bersih. Bagaimana mungkin di Jakarta Utara 1 liter air bersih lebih mahal daripada 1 liter BBM, bahan bakar minyak. Dan yang terakhir, jaminan perumahan. TNI, Polri, pensiunan, buruh-buruh yang pensiun. Kamu semua, kita semua yang pensiun. Tidak bisa beli rumah. Maka negara harus intervensi. Dulu ada namanya Perumnas. Partai buruh akan menghidupkan kembali Perumnas dengan melakukan subsidi negara dan membuat iuran secara bertahap. Begitu kita pensiun, rumah sudah bisa ada milik kita. Selama kita bekerja, kita mencicil dengan subsidi oleh negara. Itulah partai buruh tawarannya. Anak-anak milenial, generasi Z, dia ketika memasuki dunia kerja, dia harus dilindungi. Tidak boleh ada sistem outsourcing.
Tidak boleh ada eksploitasi dalam jam kerja. Partai Buruh anti korupsi. Kita akan kembalikan KPK menjadi extraordinary corruption institution. Satu lembaga yang extraordinary, yang tidak boleh disentuh oleh siapapun. Seperti ketika KPK pertama berdiri. Tidak ada itu Dewan Pengawas. Dan KPK boleh menyadap, termasuk kalau ada dari partai buruh yang nanti duduk di parlemen. Extraordinary. Kami pro kepada disabilitas. Dia harus masuk ke dunia kerja. Sekarang disabilitas yang kerja di pekerjaan formal kurang dari 1%. Kita akan wajibkan 10% setiap pabrik atau perusahaan harus ada disabilitas. Perlindungan kepada pekerja perempuan. Jam kerjanya tidak boleh terlalu malam. Kami paham semua ini partai buruh. Karena kami berasal dari organisasi gerakan. Ini yang tidak diperjuangkan oleh 9 partai politik yang ada di parlemen. Bahkan menghancurkan dengan sistem omnibus law. Pekerja perempuan yang cuti melahirkan, cuti haid, tidak jelas dapat upah atau tidak. Sistem jam kerja yang tidak berkeadilan. Para pekerja di digital ekonomi yang tidak jelas seperti Gojek, Grab, Tokopedia, atau industri digital ekonomi lainnya, bagaimana upahnya? Kawan-kawan, kami ingin memperbaiki itu. Dan kami sudah terbiasa selama menjadi organisasi gerakan. Insya Allah pada tanggal 12 Agustus, tentu kita berharap sudah lengkap catatan-catatan itu, kemudian dilakukan verifikasi setelah 12 Agustus 2022, dan akan diumumkan 14 Desember 2022. Hasil verifikasi pada tanggal 15 Desember. Disitulah kita akan tawarkan apa yang dipikir oleh Partai Buruh. Di mana prinsip yang ketiga adalah tanggung jawab publik, kesetaraan kesempatan, redistribusi kekayaan yang adil dan merata, dan yang ketiga tanggung jawab publik. Orang nganggur contohnya, orang nganggur harus dibayar oleh negara. Sepanjang ketika dia bekerja, bayar pajak. Orang sakit, bayar oleh negara. Orang kelaparan, haram hukumnya di negeri yang kaya. Maka ada jaminan. Itulah yang bisa kami sampaikan sebagai tahap awal tentang pengenalan Partai Buruh. Kami berkeyakinan lengkap dokumen pada tanggal 12 Agustus 2022 saat mendaftar, dan kami berkeyakinan ketika diumumkan pada tanggal 14 Desember 2022 hasil verifikasi KPU terhadap partai politik, calon peserta pemilu daripada partai politik, Partai Buruh akan lolos. Dan akhirnya, jadi kami punya 3 step ya. Step pertama konsolidasi gerakan, itu dari Kongres tanggal 4-5 Desember, 4-5 Oktober maksud saya 2021, sudah konsolidasi gerakan. Sekarang masuk ke step verifikasi KPU harus lolos. Nanti yang terakhir, setelah 14 Desember 2022, step yang ketiga. Partai Buruh tidak muluk-muluk, targetnya parliamentary threshold lolos. Kita akan kejar suara sah nasional. 4% parliamentary threshold. Ini kalau menghitung suara sah nasional tahun 2019 pemilu, sekitar 139 juta, sekian. Dengan asumsi sama, katakanlah 140 juta suara sah nasional untuk pemilu 2024. Asumsi yang sama dengan 2019. 4%-nya adalah 5,6 juta suara sah. Partai Buruh memiliki 5 basis kota industri dan sektor pertanian. 1 Jawa Barat. Target suara kami adalah 3 juta. 3 juta suara akan kami raup di Jawa Barat. Kawasan industri terbesar ada Jawa Barat. Terbesar se-Asia Tenggara dan terbesar se-Indonesia. Yang kedua adalah Banten. Kota 1000 industri, Tangerang Raya. 1 juta suara. Berarti sudah 4 juta suara. Di DKI kami targetkan 750.000 suara. DKI target kami 2 kursi DPR RI dan DPRD nomor 3. Partai Buruh nomor 3 di DKI. Target. Ya, kemudian juga ada di Jawa Timur. Itu menjadi target basis Partai Buruh juga. 1 juta suara targetnya. Kami bisa menang. Dan di Kepri 750.000 suara sah. Ditotalkan hampir 6,5 juta suara sah. Untuk lolos verifikasi parliamentary threshold 5,6 juta. Kami optimis dengan izin Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Hyang Widi,
6,5 juta suara sah nasional diraup di 5 provinsi. Sisanya tentu akan ada tambahan-tambahan. Sekitar konversinya 20 sampai 25 kursi di DPR RI. Dan rata-rata 5% dari total jumlah kursi DPRD provinsi atau DPRD kabupaten kota. 5 bupati atau wali kota akan kita ambil. 1 kota Bekasi, 2 kabupaten Bekasi, 3 kota Jayapura, 4 Karawang, wakil bupati, 5 Batam, kami akan ambil wakil wali kota. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya kembalikan pada Bung Kahar.